Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Saya berharap di pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini, karena atas berkat-Mu, Engkau sudah boleh memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami dengar itu bisa kami simpan dan bisa kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Alkitab memberi judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Kitab Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di sebuah kota di wilayah Makedonia Yunani. Surat ini ditulis oleh Paulus saat ia sedang dipenjara, kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Latar belakang historis dari pasal 4 dalam kitab Filipi adalah bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka. Rasul Paulus menulis surat ini untuk memberikan dorongan, pengajaran, dan nasihat kepada mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam konteks teologis, kitab Filipi menekankan pentingnya iman dalam Kristus, kasih, persatuan, dan sukacita dalam pelayanan. Surat ini mengajarkan tentang pentingnya hidup yang kudus dan mengasihi sesama. Dalam pasal keempat dalam kitab Filipi ini, Paulus mengingatkan kita, umat Kristen, untuk selalu bersukacita dalam Tuhan dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Ia mengajak mereka untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Allah melalui doa, melalui permohonan, dan ucapan syukur.
Paulus menekankan pentingnya memiliki pikiran yang baik dan memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, indah, terpuji, sempurna, dan patut dipuji. Ia mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas dukungan dan bantuan mereka selama pelayanan Injil. Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan melalui Kristus yang memberinya kekuatan. Ia menghargai pemberian yang diterima dari jemaat Filipi dan meyakinkan mereka bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka. Paulus mengucapkan salam kepada setiap orang kudus dalam Kristus dan berdoa agar anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dalam pasal 4 ini juga, Paulus memberikan nasihat praktis kepada jemaat. Ia mengajak mereka untuk hidup dalam persatuan, mengatasi perbedaan dan perselisihan, serta untuk hidup dalam sukacita dan damai. Paulus juga mengucapkan terima kasih atas dukungan keuangan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Dengan demikian, pasal 4 dalam kitab Filipi ini mengandung pesan tentang hidup dalam persatuan, sukacita, dan damai dalam Kristus, serta pentingnya dukungan dan kerjasama dalam pelayanan gereja. Paulus melanjutkan dengan memberikan nasihat praktis kepada jemaat. Ia mengajak mereka untuk hidup dalam persatuan. Paulus juga mengucapkan terima kasih atas dukungan keuangan yang senantiasa diberikan oleh jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Rasul Paulus sangat tekun dalam pekerjaannya, yaitu melayani Tuhan. Ia memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini, ia banyak menderita, tetapi ia tetap merasa berkelimpahan. Tuhan tak henti memelihara kehidupan Paulus melalui kehadiran orang-orang baik, seperti jemaat Filipi. Mereka menjadi penyalur berkat bagi Paulus dan kebutuhan pelayanannya. Pemberian mereka kepada Rasul Tuhan dan kesediaan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan menjadi persembahan yang harum, korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Maka Rasul Paulus mendoakan kehidupan jemaat di Filipi sekaligus menjamin bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman Paulus. Ketika ia berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pun tidak berhenti memelihara hidupnya. Bahkan anugerah keselamatan dalam Kristus diterimanya sebagai berkat yang tak terbeli. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan dan menjadikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai panggilan hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan tanpa khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena Allah telah berjanji untuk memelihara kehidupan kita dan memberikan segala sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kiranya Engkau memberkati pagi hari kami ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit. Karuniakanlah kesembuhan kepada mereka yang sedang mengalami sakit. Dengarlah doa dan seruan mereka kepadamu Tuhan. Kiranya ada kesembuhan yang terjadi pada mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan mereka di usia mereka yang baru.
Tuhan menuntun dan menyertai, dan kiranya berkat yang melimpah senantiasa terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami akan memulaikan segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau memberkati segala rencana yang akan kami lakukan pada hari ini. Dari pagi hingga malam, kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dan menyertai langkah kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ingatlah untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan sudah berjanji untuk senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Shalom.